langit dan rimba dunia persilatan adalah alam yang berbahaya, namun mulia dan dipenuhi keistimewaan. Mereka yang lahir dan memilih menapaki jalan pedang sudah pasti saling bersilang satu dengan lainnya. Di antara mereka hadir seorang pemuda yang menggemparkan dunia itu. Ia bernama Rundaka. Mewarisi ilmu pukulan permuk tulang, ia menciptakan legenda atas dirinya sendiri. Namun, takdir yang belum diketahui Rundaka adalah ia tidak hadir untuk menjadi pesilat terhebat. Pukulan permuk tulangnya mungkin dahsyat, akan tetapi takdir yang sesungguhnya harus ia jalani lebih jauh dari sekedar merajai dunia silat. Rundaka harus siap akan takdirnya ini. Kepala Rundaka terasa sangat pusing. Samar-samar ia mulai mendengar suara di sekitarnya. Masih belum jelas apa yang sudah terjadi kepadanya, dan Rundaka masih belum bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Sayup-sayup ia mendengar beberapa lelaki sedang berbicara. Ia juga masih mencium wewangian yang sama seperti sebelumnya. Benar, ada yang telah mengirimkan aji pelelap melalui wewangian. Ilmu kuno yang jarang banyak orang tahu. Untuk menguasainya perlu ketelatenan dalam menemukan tanaman yang tepat dan mengolahnya sedemikian rupa. Rundaka mencoba memperhatikan sekeliling. Nampaknya ia berada di sebuah ruangan. Dari suhu udara dan penerangan di dalamnya, Rundaka memperkirakan hari sudah siang, atau pagi setidaknya. Ia telah terlelap selama kurang lebih 1 malam. Segera ia coba mengolah nafas untuk memperlancar peredaran darahnya. Dalam beberapa waktu, indera Rundaka mulai berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Nampaknya ada 3 orang di dalam ruangan yang tidak ia kenal. "Sudah bangun rupanya?" tanya seorang pria berkuncir dengan kulit gelap. Ada bekas luka di samping bibirnya. Kini terlihat jelas, Rundaka sama sekali tidak terikat, dan ia berada di sebuah tenda. "Coba lihat yang perempuan, apa dia sudah bangun juga?" tanya sebuah suara. Rundaka mengenali suara yang kedua. Dialah yang menggunakan ilmu sirap kepadanya. Tubuhnya besar dan ia terlihat masih sangat muda. Benar juga, saat itu sepertinya Hara ikut dibawa kemari. Rundaka mengedarkan pandang. Hara sepertinya baru siuman. "Di mana ini?" tanya Rundaka. Pria ketiga yang bertelanjang dada sambil memegang kelewang menatap Rundaka. "Tidak penting toh, kau akan mati juga hari ini." Rundaka merasa ragu, haruskah ia bertarung dengan ketiganya, atau haruskah ia menunggu? Tantangan lainnya adalah Hara. Haruskah Rundaka meninggalkannya atau ikut juga membawanya? Keraguan adalah pertanda yang buruk, maka dari itu ia memilih untuk menunggu. "Bangun dan ikut kami. Kita akan bertemu dengan Daka Bumi," ujar si lelaki berkuncir. Rundaka tidak diikat. Artinya, mereka sangat percaya diri dengan ilmunya bahwa jika pun harus bertarung, mereka akan dengan mudah mengalahkan Rundaka. Lalu siapa pula Daka Bumi ini? Ketika Rundaka dan Hara mengikuti ketiga orang tersebut keluar dari tenda, Rundaka mengerti alasan bahwa mereka tidak mungkin kabur dari tempat ini. Sekeliling Rundaka adalah orang-orang dengan baju yang sama dengan anggota perkumpulan Naga Merah. Mereka semua berlalu lalang di tengah kesibukannya masing-masing. Rundaka tengah berada di markas perkumpulan Naga Merah. Namun bukan hanya hal itu yang mencengangkannya. Perkumpulan ini tidak main-main. Tempat ini sudah menjadi semacam desa yang swasembada. Semua orang mengerjakan pekerjaannya dengan tekun. Rundaka masih terus berjalan diiringi oleh ketiga orang itu. Di samping Rundaka, Hara juga terlihat bingung dan matanya terbelalak. Sepertinya Hara juga belum pernah datang kemari. Rundaka melihat ke sekitarnya.
ia berusaha mencari jalan untuk melarikan diri. Ia mengerti, ia telah gegabah melihat jumlah ini, dan jika mereka setidaknya sesakti Wisesa, perkumpulan ini sudah cukup untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Rundaka melihat ke arah utara dari tempat itu. Sebuah gunung menjulang tinggi. Ini pastilah Gunung Sadahurip. Mengapa perkumpulan itu memilih tempat ini? Kaki gunung ini bukanlah tempat yang terpencil di Garda Utaya. Rundaka masih terus berjalan melewati orang-orang ini. Ada yang tengah membuat senjata, membuat makanan, membuat perlengkapan pawon, dan juga ada yang tengah berlatih silat. Sempat terbersit di dalam pikirannya untuk melakukan perjalanan gaib. Namun, selain butuh konsentrasi, tidak mungkin pula ia melakukannya dalam waktu yang singkat. Ia berencana untuk mengetahui seluas apa desa ini. Mereka kemudian sampai di sebuah tenda berwarna putih. Seseorang keluar dari tenda itu. Seorang perempuan. Usianya dengan Rundaka mungkin terpaut sekitar 10 tahun. Garis wajahnya tidak seperti orang Sundayana. Rambutnya tergerai sesiku, dan ia mengenakan anting juga kalung emas. Tubuhnya berisi namun tidak gemuk. Ia mengenakan kemben yang cukup mewah, membalut dadanya sampai ke lutut. "Mari, Tuan Dakabumi sudah menunggu Anda," ajaknya. Rundaka merasa ajakan ini terlalu sopan untuk sebuah hukuman mati. Ternyata hanya Rundaka yang boleh masuk. Hara harus menunggu di luar. Ada ketakutan yang terpancar dari matanya. Namun Rundaka bukan dalam situasi yang bisa menawar. Selain itu, ia juga merasa bahwa Hara bukanlah tanggung jawabnya. Rundaka pun masuk ke dalam tenda itu. Ruangan itu cukup luas. Si perempuan memberikan isyarat agar Rundaka diam di tengah ruangan. Perempuan itu lalu berjalan ke arah depan di mana ada sesosok orang yang tengah duduk di atas sebuah kursi. Sosok itu adalah lelaki paruh baya, penuh wibawa, kepalanya pelontos dengan janggut dan kumis yang tebal. Pastilah dia pemimpinnya, gumam Rundaka. Namun, ketika mata mereka bertemu, Rundaka merasakan hal yang aneh. Aura lelaki itu terasa hangat. Bahkan ada nuansa seperti mereka saling mengenal. Lelaki itu menatapnya lalu berujar, "Akhirnya kita bertemu, anakku." Bulu kuduk Rundaka berdiri, isi perutnya seakan mencelos. Benarkah lelaki yang ada di hadapannya ini adalah ayahnya? Rundaka terperangah. Menyaksikan itu si lelaki tersenyum. "Apa Nuraga bercerita bahwa aku sudah mati?" tanyanya. Rundaka masih belum bisa menjawab. Pikirannya belum bisa mencerna. Ternyata dugaannya benar bahwa ayahnya memang berhubungan dengan perkumpulan ini. Namun dari situasi ini, bisa jadi ayahnya lah pemimpin dari kelompok Naga Merah. Selain itu, batin Rundaka serasa berkecamuk. Ia tidak merasakan senang. Lebih dari semua itu, terlalu banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan. "Ayah, kenapa ayah meninggalkanku?" tanya Rundaka. "Nuraga tidak memberitahumu?" ayahnya bertanya balik. Rundaka tidak menjawab. "Aku tidak meninggalkanmu. Nuraga lah yang mengambilmu," jawabnya. "Apa?" Lelaki itu lalu berkata lagi, "Kau sesungguhnya adalah halangan terakhir dari apa yang aku rencanakan." "Apa maksud ayah?" tanya Rundaka. "Dengar, dunia ini akan memasuki masa yang baru. Kau akan berada di pihak siapa saat menyambutnya?" Lagi, pertanyaan yang sama seperti di Sang Hyang Tikara, tentang memasuki zaman yang baru. Rundaka menggeleng. Di tengah kekacauan batinnya, semakin banyak yang ia tidak pahami. Dakabumi, lelaki itu, menatap Rundaka. Wajahnya kini berubah menjadi kesal dan matanya berapi. Zaman baru akan terlahir. Zaman di mana seluruh manusia akan berdiri sejajar. Aku adalah Dakabumi, raja para manusia. Kesejajaran adalah musuhku. Kebaikan akan terwujud
karena ada pemimpin yang mewujudkannya. Kesejajaran hanyalah ilusi dari para manusia yang tidak tahu diri. Dakabumi memejamkan mata. Ia lalu menatap perempuan yang mengantar Rundaka yang kini tengah berada di samping kursi Dakabumi duduk tadi. Kau benar, Gayatri. Seharusnya aku langsung melenyapkan anak ini bahkan sebelum ia bisa menangis malam itu. Rundaka terkaget. Inikah ayahnya itu? Ayah yang ingin ditemuinya itu. Seseorang yang ternyata tidak menginginkan dirinya. Bahkan dia ingin Rundaka mati. Orang tua macam apa yang ingin membunuh anaknya? Kata Rundaka. Dakabumi memandang Rundaka. Kau pikir kenapa aku ragu membunuhmu malam itu? Wangsit telah mengatakan bahwa akan ada seseorang yang mengantarkan manusia kepada zaman baru. Tidak pernah aku menyangka bahwa keturunanku sendirilah yang akan membawa takdir itu. Setelah aku mengetahuinya, aku harus membunuhmu karena kau akan melenyapkan keberadaanku. Namun, keraguanku sebagai ayah yang hanya sekejap itu telah menggagalkanku. Rundaka tidak bisa berkata apapun. Apa yang orang ini katakan? Bagaimana seorang bayi yang baru lahir akan menghancurkan keberadaan ayahnya? Dan omong kosong apa tentang Wangsit ini? Aku harus menghabisimu sebelum kau menguasai ajian Kamanduka. Wisesa adalah muridku yang berbakat. Namun bahkan kau bisa mengalahkannya. Sepertinya Nuraga mengajarimu dengan baik. Namun kau bukan tandinganku. Hari ini kau akan mati, anakku. Rundaka membatin. Benarlah sikap kakek Nuraga selama ini dengan tidak menceritakan apapun soal ayahnya. Karena ayahnya adalah orang yang ingin membunuhnya ternyata. Rundaka kini mengerti mengapa perkumpulan naga merah mengincarnya. Itu karena ada suatu hal yang ada di dalam dirinya yang akan menggagalkan pekerjaan mereka. Jika ayahnya menginginkan pertempuran, maka ini adalah hal terakhir yang ingin Rundaka tahu. Ia tahu bahwa jika harus mati, ini adalah cara tertinggi untuk mati sebagai seorang pendekar dan juga sebagai seorang anak. Ia harus menyempurnakan hidup ayahnya yang dalam arti lain menewaskannya. Kini, di tengah kecamuk batinnya, Rundaka siap untuk berduel sampai mati melawan ayahnya sendiri, Dakabumi.